Oke sedulur, masih dalam program Semarang Underground dengan program Pejuang Pantang Menyerah. Kali ini kita sudah sampai di kediaman Bapak Aziz. Bapak Aziz adalah seorang penyandang difabel. Beliau di tengah pandemi yang susah ini tetap semangat, tetap berjuang, tetap survive menjalani kehidupan, dan beliau juga merangkul semua teman-teman penyandang difabel untuk tetap semangat, tetap berkarya, tetap berjuang di tengah pandemi yang susah ini. Jangan skip video ini, tetap di Semarang Underground. Iya, Mas. Ini mau ngobrol bersama Pak Aziz. Pak Aziz ini program kami itu adalah salah satu pejuang. Mau dapat cerita aja sih dari Pak Aziz awal mulanya dari sini, apa sih kegiatannya Pak Aziz? Awalnya saya tinggal di sini, relokasi dari Bantu itu pelebaran kali banjir utama. Sungai ini? Ya, Jalan Timur. Jadi saya punya usaha di sana itu rumah toko, jadi rumahnya diganti sini. Ya saya rumah itu, usaha saya optik itu diganti di pasar Kota dulu. Tahun 2016. 2016 ya Pak, di sini. Ini tempat tinggal saya. Mas Aziz tinggal di sini sama siapa aja Mas? Sama keluarga istri, 2 anak. Oh, anaknya 2. Ya. Istri lah. Dari tahun 2016 ya Mas? Istri. Eva. Anaknya cewek cowok? Cowok saya. Oh, sudah pas ya Mas? Kelas 4 SD naik kelas 5 ini, yang cowok SMP kelas 1 naik kelas 2, SMP 32. Jadi kakak sama KTP saya di sana di Mangosari. Hai Kak. Ini putri saya. Ini yang nomor 2 berarti ya Pak? Ya, nomor 2. Aduh, kelas berapa nih? Mas Aziz, dulu kan Mas Aziz kan sebelum di sini, sebelum direlokasi di sini di bantaran Barito ya Barito. Terus ada perbedaan nggak dalam mobilitas kegiatan Mas Aziz dari sini ke Solo atau dari Barito dulu ke Ya memang agak sulit. Mobilitasnya sama aja sih ya. Yang penting saya kan ada motor. Kalau papa itu di Barito dulu saya misalnya di toko itu cuma melayani sore hari sekalian buat istirahat. Saya usahanya di Manguncarko, stasiun di Ponorogo. Terus dari Sinawa ke Barito dulu ada perubahan dari omset nggak? Kalau pengaruhnya sangat besar juga waktu awal-awalnya. Apalagi pasar Ponorogo itu kondisinya sepi. Terus saya berinisiatif toko tetap saya terima, tapi saya inisiatif saya, motivasi saya, inovasi, saya bikin box, rodanya 4, itu buat jualan kacamata, jadi langsung pinggir jalan, terus belakangnya ada pabrik. Alhamdulillah itu lumayan sih Mbak, saya kembangin terus ke
20 kemarin itu saya sedikit-sedikit beli, terus yang sebelah saya beli buat home industri sama beli mesin ya sedikit-sedikit lah dari itu, dari toko itu. Kalau dari penjualan toko sih yang kenal aja, yang sudah tahu saya lah. Awalnya memang di Mangsa Korong, terus saya pulang ke mana, Bantu, itu waktu kita, terus itu istri, kalau saya di Pasar Bulu, lantai 3. Sekarang ya kalau ke Pasar Bulu paling 4 hari sekali, 5 hari sekali. Pasar dulu berarti ada aslinya. Ada. Karyawan yang saya. Enggak, saya tidak sendiri. Saya masih jadi operator juga. Jadi ya minta Tuhannya aja nanti bisa manajer, dari ke entrepreneur, jadi baru operator. Mas Aji, kalau boleh tahu produknya Mas Aji itu apa ya? Kacamata dari apa? Kalau usaha saya itu di dulu sampai sekarang sama di Mangsa Koro itu ada lontong, counter sama kacamata. Itu sekarang counter kita ada saya ganti semua optik selain kacamata. Kita tetap konsisten ke kacamata. Dan sekarang saya kembangin kalau kacamata itu kan saya ambilnya dari luar Mbak, dari impor kan. Lalu saya requestnya ke Jakarta, terus saya kan masuk di salah satu anggota UMKM. Jadi kita ada seorang dari stafnya UMKM provinsi, kalau bisa ada produk yang sekiranya UMKM yang Mas Aji sendiri itu produksi waktu itu. Ya, makanya saya berpikir, ya kebetulan ada rekan juga yang produksi kacamata kayu, terus saya ini kasih support juga, akhirnya saya bikin frame dari kayu gitu. Sekarang saya jalani di Pasar Penjadowo sebabnya itu. Boleh nggak Mas kita main ke workshopnya Mas Aji? Oh iya, silakan dari silakan dengan senang hati. Siapa tahu ini juga buat promosi saya juga dan usaha saya. Soalnya di Papua itu memang jarang yang menekuni di bidang optik. Mas Aji, kita langsung ke workshop aja yuk. Oke, monggo. Silakan. Oke sedulur, kita langsung aja main ke workshopnya Mas Aziz. Ikutin kita terus ya. Tidak ada manusia di dunia yang diciptakan sempurna. Setiap manusia diciptakan lengkap dengan kelebihan dan kekurangan. Namun, banyak orang yang mungkin termasuk Anda sendiri merasa segelintir kekurangan yang dimiliki menjadi sebuah masalah besar yang justru menghambat berbagai sisi dalam kehidupan Anda. Kekurangan fisik terutama biasanya menjadi masalah besar bagi sebagian besar orang karena dianggap sebagai modal utama untuk menentukan tingkat kepercayaan diri.
pandemi COVID-19 menghantam semua sektor perekonomian dunia. Tak sedikit perusahaan hingga industri rumahan gulung tikar karena tak mampu menjalankan roda produksi secara maksimal. Tak terkecuali Aziz Abdullah Bajasut, seorang penyandang disabilitas pengrajin frame kacamata kayu dari kota Semarang. Sebelum pandemi datang dan relokasi rumah tinggal, Aziz selalu menyibukkan diri dengan dunia optik. Kekurangan fisik dan keterbatasan tidak menghalangi niat Aziz untuk terus berkarya. Dibantu 2 orang sahabatnya sesama penyandang disabilitas dalam satu petak ruang yang tidak terlalu besar, mereka berkutat dengan beberapa alat serta potongan kayu jati dan sono keling. Di tengah pandemi saat ini, Aziz bisa survive dengan kreasi frame kacamata kayu yang mereka produksi dan telah memiliki 3 outlet dan 1 workshop. Meski terkendala dalam hal pemasaran, hal ini tidak menyurutkan niat seorang Aziz untuk terus belajar. Dengan dukungan keluarga kecilnya, Aziz selalu berusaha untuk membentuk network yang bisa menjadi supporting untuk usahanya. Dengan modal swadaya dan seadanya, Aziz terus berkarya bukan untuk dirinya sendiri dan keluarga, tapi untuk komunitas yang dibentuk. Beranggotakan 20 orang difabel, komunitas ini masih butuh perhatian dari pemerintah untuk terus berkarya demi Indonesia. Oke, dulu kita sudah sampai di workshopnya Mas Aziz. Tadi kan kita sudah di rumah beliau. Untuk tahu apa aja kegiatannya, kita bisa langsung tanya-tanya sama Mas Aziz. Ini apa ya, Mas? Ini frame dari kayu, kalau ini dari kayu jati. Oh, kayu jati. Kalau yang sama keling ini. Ini sama keling. Bentuknya sekali. Iya. Bisa dijelaskan prosesnya? Prosesnya kita sekarang kemarin saya pakainya manual, tapi kalau manual kan kita bikin satu frame itu sehari mungkin belum bisa, belum sampai dapat, paling 2 hari kan. Dan makanya saya sudah kerjasama dengan teman, tapi punya mesin CNC. Saya tinggal belanja kayunya aja, sama saya memberi ini engselnya. Jadi kalau sudah diproses kita ambil, terus taruh sini kita pakai. Itu prosesnya. Jadi saya sekarang ngejar kuantitinya biar cepat. Makanya ada yang ekspor nih. Mas, aku mau ekspor ke luar negeri, boleh nggak? Boleh jadi reseller. Itu pesanan dari kita itu 50 sampai 100, estimasinya 6 hari. Nah, teman-teman kita juga menerima orderan, jadi tidak menutup kemungkinan
kita menolak rezeki, ini bikin miniatur Ka'bah untuk celengan. Oh, celengan ya. Ya untuk di masa pandemi ini buat tambah-tambah lah gitu. Kalau kacamata kan nanti di workshop saya, kalau terjadi itu di workshop saya, toko saya di Pasar Bumbu lantai 3. Itu khusus kacamata kayu. Ya prosesnya di sini. Produksinya merangkai, nanti masang lensa, kemudian kita ada siap taruh di Pasar Bumbu. Ini bisa buat mie, plus sanggas itu buat itu yang buat Kaisen. Oke Mas, tadi kan Mas Aziz bilang kalau ada beberapa produk kacamata fashion. Sedangkan kacamata fashion itu kan update terus ya modelnya. Itu Mas Aziz gimana biar dapat ide-ide fashion yang terbaru? Itu langkahnya gimana? Langkahnya kita kan kebetulan saya juga tapi saya juga ngikutin model-model pasar. Ya saya juga desainnya seperti itu, yang sudah ada kacamata yang dari impor itu kan ngikutin itu aja. Kalau enggak kita update-nya ke internet gitu. Kalau ada yang pesen customer, Mas aku pengen model kayak gini nih, kayak model kucing, ya saya tinggal kirim aja fotonya gitu. Kalau request enggak di selain model yang sudah ada. Ini diekspornya kemana aja Mas? Belum. Cita-cita. Oh cita-cita. Kalau ada reseller yang dia punya jaringan di luar negeri gitu aja sih. Kalau enggak ya tetap lokal. Itu pun yang beli sama kita kebanyakan sih pegawai dari BUMN, pertanahan, BUMN-nya kayak Telkom, terus Angkasa Pura, ya staff-staffnya sih Mbak. Tapi kalau orang-orang biasa gini, orang kampung, katakanlah orang pabrik lah, itu malah yang apa tuh, lah kacamata kayu kayak gini kalau orang enggak ada. Dan memang masarnya beda. Berapa ini? Itu sama lensa, kalau yang sunglass itu 300, tapi kalau yang min tergantung nanti pakainya lensanya anti radiasi Blu-ray atau fotokromik. Blu-ray atau fotokromik itu harga 450. Terus ngomong ini kacamata udah dipasarin di mana aja? Terus melalui media apa, online atau Shopee atau? Kalau media online dulu sih paling temen bantu saya untuk promosikan, tapi kalau saya pribadi ke YouTube atau di mana media online dulu. Makanya saya pikir kalau kita ke Facebook pasti, tapi Facebook kan hanya berhenti aja di situ, enggak menyebar kan, soalnya kan kita nggak bayar. Makanya wis mendingan saya cari support system jaringan ya lewat teman-teman Reseller ya? Reseller. Terus udah sampai di kota mana aja? Jogja, Solo, Jogja enggak, kalau Jogja master, Semarang. Halo Pak, Ya, dengan Bapak Mbak. siapa Pak? Nama siapa? Ahmad. Siapa? Pak, namanya? Oh Pak Denis ya. Pak Ahmad siapa dulu nih? Ini Bapak di sini bagian apa Pak? Ya, bagian pengerjaan semua pesanan di sini. Oh, berarti semuanya bantuan semuanya ya Pak ya? Jadi kalau ada pesanan dari Pak Aziz, itu saya yang ngerjakan. Jadi semua ada pesanan itu saya kerjakan di sini. Di luar frame, Iya. kalau frame Kalau- Mas Aziz sendiri. Kalau Pak Denis bagiannya apa? Di admin penjualan sama di komputer. Kadang banyak ini juga gitu, kalau banyak apa pesanan gitu. Kira-kira menurut Pak Ahmad dan Mas Denis, Pak Aziz itu gimana sih Pak awalnya Pak? Ya, senangnya juga apa
berpetualang. Petualang dia bagi-bagi. Pergi-pergi juga motor, apa touring Oh, juga, touring kemana-mana juga ikut. Motor antrik juga ikut. Ya di lain yaitu apa? Ini untuk jadi tekuni itu masalah kacamata. Baik nggak Pak? Galak nggak Pak? Galak sak piro. Galak tak tinggal melayu. Kita punya. Oke. Masih jalan. Oh, kalau dari Mas Denis, menurut Mas Denis, Mas Ajis itu gimana? Kita itu kayak keluarga, kita itu ini nggak kayak pegawai, kayak saudara itu loh. Kita berjalan bareng, ada apa ya, ada rezeki kita sama-sama gitu. Kebersamaannya, Kebersamaannya, keluarga. iya. Pak Ahmad, sudah berapa lama bergabung sama Pak Aziz di sini? Ya, paling baru berapa 6 bulan ya. Oh, 6 bulan. 6 bulanan. Kalau Mas Denis bergabungnya? Sudah 1 tahun ini. Oh, sudah tahu sekali. Oke sedulur, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Aziz dan teman-teman penyandang disabilitas. Dari mereka kita bisa mencontoh bahwa mereka adalah pejuang tangguh. Dengan keterbatasan yang mereka miliki, mereka bisa survive dengan talenta yang dimiliki. Semoga yang mereka lakukan bisa menjadi inspirasi buat kita semua dan tetap semangat di era pandemi. Saya Dita, Semarang Underground. Tahukah Anda, hal termudah agar lebih bahagia, tetapi tidak semua orang mampu melakukannya, yaitu bersyukur. Bersyukur berarti berterima kasih atas semua yang Anda miliki, lalui, dan juga rasakan. Jangan bingung, tidak semua hal yang perlu disyukuri adalah hal-hal besar yang mengubah jalan hidup. Namun, belajarlah untuk bersyukur untuk hal-hal kecil dan sederhana yang Anda alami sehari-hari. Halo sebelum masih bersama Semarang Underground, kali ini kita udah sampai di lapaknya Mas Aziz yang ketiga ya Mas? Yang ketiga yaitu di Pasar Bulu Semarang di lantai 3. Di sini lapaknya ini khusus nyediain yang frame kayu aja ya Mas ya? Frame kayu aja. Si kita yang tadi Berarti lapaknya ada lumayan banyak ya Mas? Ada banyak juga sama sini ya. Jangan sih. ini 2015. Terus kira-kira ada perhatian khusus dari pemerintah nggak? Ada teman-teman penyandang difabel kayak Mas Agus ini? Kalau pemerintah Kota Semarang khususnya itu perhatian ya komunitas-komunitas Semarang kan banyak ya, komunitas Semarang tuh komunitas difabel banyak, cuma ya
perhatiannya itu kayak infrastruktur sudah lah, tapi kalau di bidang wirausaha saya sendiri belum pernah ngerasain seperti apa, maksudnya bantuan selama ini ya saya memang nggak tahu sendiri tadi kan, misalnya kita berdikari sendiri. Ya seandainya ada nanti perhatian dari pemerintah ya saya sangat bersyukur, itu yang kita harapkan, tapi bukan bantuan semata-mata bantuan kita minta-minta, enggak mbak, dalam arti belilah produk kita terbatas untuk mobilisasi ya, siapa tahu bisa pemerintah itu ikut mempromosikan juga karya-karya kita ini. Jadi nanti kedepannya kita insya Allah maju, kita juga siap untuk membantu teman-teman anggota saya yang belum selama ini tersentuh. Setiap hari atau gimana? Kalau di sini enggak, sementara ini kita tetap fokus di Pasar Gajah jadi kita buka di sini itu seandainya saya ada pesanan daripada langganan saya itu kacamata ingin pakai kayu nih, langsung alih ke sini Pasar Bulu lantai 3. Jadi tidak usah ke Pasar Gajah, terutama warga masyarakat Kota Semarang yang bertempat tinggal di sekitar Tugu Buddha, Kerapiak. Sini ya lainnya. Yang ini saya baru merambah juga yang di modifikasi antara besi titanium dan kayu depannya. Ini kayu jati, saya tetap pakai kayu jati dan sonopolen. Oke sedulur, bagi kalian yang ingin memiliki kacamata dari frame kayu atau kombinasi dan ingin terlihat fashionable, unik, antik, menarik, langsung aja datang ke High Optik di Pasar Bulu Semarang lantai 3 di tempatnya Mas Aziz. Bisa juga langsung datang ke shopnya di Jalan Bandar Dogo Semarang.